Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan Aliando, mahasiswa Sistem Informasi Binungo 2017. Pada hari ini saya akan membahas materi manajemen proyek sistem informasi. Tapi, hari ini saya akan membahas kesimpulan dari 3 materi yang minggu lalu pernah dibahas. Pertama, kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Ketiga, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Ketiga, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Pertama, perencanaan proyek sistem informasi. Tipe proyek. Pertama, proyek berasal dari klien yang ditawarkan ke kontraktor atau konsultan. Kedua, ide proyek muncul karena tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Ketiga, proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Keempat, proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri. Kebijakan pengembangan proyek sistem informasi. Alasan pengembangan proyek sistem informasi. Pertama, banyak timbul permasalahan. Kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Tiga, adanya instruksi perubahan. Keempat, adanya perkembangan teknologi. Kebijakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak. Karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau sistem yang lama punya kelemahan atau masalah. Pentingnya manajemen proyek sistem informasi. Pertama, agar proyek sistem tidak mengalami kegagalan. Kedua, agar proyek sistem tidak over budget. Ketiga, proyek sistem dikatakan sukses jika proyek dikerjakan tepat waktu, tidak over budget, sesuai kebutuhan, dan financial return. Keempat, kesuksesan manajemen proyek sangat ditentukan oleh kehandalan dan ketepatan organisasi proyek pelaksananya. Sasaran dan kendala proyek. Pertama adalah anggaran, kedua jadwal, ketiga mutu. 3 faktor dalam manajemen proyek. Pertama, manusia, kedua, masalah, ketiga, proses. Dasar-dasar organisasi. Organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Elemen-elemen organisasi. Pertama, orang. Kedua, tujuan. Ketiga, posisi. 4, pekerjaan. 5, teknologi. 6, struktur. 7, lingkungan luar. Kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. 2. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 3. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Proses perencanaan sistem. Pertama, merencanakan proyek-proyek sistem. Kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. 3. Mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Selanjutnya, perencanaan aktivitas proyek. Perencanaan, proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan perencanaan. Pertama, patokan dalam melaksanakan kegiatan. Kedua, sarana komunikasi. Ketiga, alokasi sumber daya. 4, pentingnya unsur waktu. 5, sebagai fungsi pengendalian. Jenis perencanaan proyek. Pertama, perencanaan strategis. 2, perencanaan operasional.
Alat bantu pengelolaan proyek. Pertama, Work Breakdown Structure atau WBS. Kedua, Project Network Diagram. Ketiga, Program Evaluasi dan Review. 4. Program Evaluation and Review Technique atau PERT. 5. Critical Path Method atau CPM. 6. Gantt Chart. Mengapa perlu WBS? Pertama, mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Kedua, menemukan sesuatu yang bersifat urgensi. Ketiga, menanggulangi penyimpangan. 4. Sebagai alat kontrol. WBS adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dalam perencanaan, pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem diimplementasikan. Metode pengembangan sistem informasi. Contohnya, pertama metode SDLC, kedua metode RAD, ketiga metode prototyping, 4 metode spiral, 5 metode fast. Metode SDLC. Pertama, tahapan perencanaan sistem. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan dan operasionalnya. Pertama, merencanakan proyek sistem. Kedua, mendefinisikan proyek-proyek dikembangkan. Ketiga, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. 2. Tahap analisis sistem. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan sebuah perbaikan. Pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, memahami kerja sistem yang ada. Tiga, menganalisis sistem. Keempat, membuat laporan hasil analisis. 3. Tahap perancangan sistem secara umum dan rinci. Pertama, mendefinisikan kebutuhan fungsional. Kedua, rancangan bangun implementasi. Ketiga, konfigurasi komponen software dan hardware dari sistem. 4. Tahapan evaluasi dan seleksi sistem. Pertama, uji coba. Kedua, validasi dengan manajemen. Ketiga, pemilihan hardware dan software untuk tahap perancangan rinci dan implementasi. Kelima, tahap implementasi sistem. Pertama, perencanaan implementasi seperti biaya, waktu, data entry, dan SDM. Kedua, melakukan kegiatan implementasi. Ketiga, uji coba sistem baru secara utuh. Estimasi anggaran proyek sistem informasi. Pengertian dasar biaya. Biaya sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran. Biaya umumnya diukur dalam satuan uang. Biaya proyek. Dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Selanjutnya, biaya tak langsung. Biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Biaya langsung, biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek. Estimasi biaya dilakukan dengan pertama, analogi, kedua, menggunakan biaya satuan sumber daya, ketiga, menggunakan parameter, 4, P atau L manajemen proyek. Menyusun anggaran biaya. Pengertian umum, menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan pertama, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. 2. Estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. 4. Kontrak. Menyusun anggaran biaya.
Pertama, budget dibentuk untuk menjalankan apa yang direncanakan. Kedua, budget memberikan arahan finansial. Ketiga, budget dibutuhkan untuk mengontrol dan mendokumentasikan. 4. IT Project Manager menyukai estimates, tetapi tidak bagian accounting. Kelima, seluruh elemen biaya sifatnya fluktuatif. Komponen biaya diklasifikasikan ke 4 kategori utama, yaitu pertama, biaya pengadaan, merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan hardware. Kedua, biaya persiapan operasi. Biaya-biaya persiapan operasi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Ketiga, biaya proyek berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Terdiri dari pertama, biaya dalam tahap analisis sistem. Kedua, biaya dalam tahap desain sistem. Ketiga, biaya dalam tahap penerapan sistem. 4. Biaya operasi dan perawatan. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi serta merawat sistem. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan. Biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Komponen manfaat. Pertama, keuntungan berwujud. Merupakan keuntungan yang berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. 2. Keuntungan tak berwujud. Keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari estimasi anggaran proyek sistem informasi. Di sini terdapat nomor. Selanjutnya adalah kode tax, nama tax atau aktivasi, lalu selanjutnya ada nama SDM pelaksana, dibagi menjadi 5. Pertama, nama SDM yang berisikan nama-nama SDM, jumlah berisikan jumlah anggota, nama hari kerja berisikan nama hari kerjanya, jumlah honor, jumlah yang harus dibayar anggota kerja, total bayar SDM. Selanjutnya ada peralatan yang diperlukan, dibagi menjadi 4. Pertama adalah nama alat, kedua adalah jumlah atau lama penggunaan, 3 adalah harga sewa, 4 adalah total bayar dari harga sewa dan jumlah atau lama hari penggunaan. Selanjutnya ada biaya perjalanan dinas atau hari, terdiri dari 3. Pertama adalah transportasi, jumlah atau lama hari, lalu ada harga dan total bayar. Di sini ada tabel total keseluruhan dari setiap tax, lalu nanti akan dijumlahkan dan ada hasil total anggaran atau total estimasinya.